you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana nih kabarnya kalian? Alhamdulillah luar biasa. Yes. Kurang semangat sekali lagi. Gimana nih kabar kalian hari ini teman-teman? Alhamdulillah luar biasa. Yes. Alhamdulillah kalian semua semangat ya. Alhamdulillah juga kalian semua sehat. Kayak cuaca hari ini tuh cerah banget, bikin kita semangat untuk belajar hari ini. Ya. Oke. Sebelum itu, sebelum kita memulai, baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Oke. Marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Setelah berdoa, Ibu di sini udah pada hadir semua? Sudah. Oke. Tapi Ibu bakal tetap absen ya. Dari absen pertama, Faisal Akbar. Hadir Ibu. Oke Mas Faisal, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Mas Faisal sehat ya. 2, Bima Maulana. Hadir Ibu. Mas Bima gimana? Alhamdulillah Ibu. Aman. Kabarnya aman. Oh, Aman. Aman ya Mas. 3, Erina Rahma. Oh, Mbak Erina gimana? Kemarin katanya sempat sakit katanya Mas Bima. Iya, udah sembuh. Oh, kemarin kena hujan ya Mbak? Oke, udah sehat ya Mbak ya. Dela Citra. Hadiah. Mbak Dela gimana? Alhamdulillah. Udah sehat juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Viola Gista. Hadir Bu. Mbak Vio. Oh, Mbak Vio kacamatanya baru Mbak. Iya Bu, alhamdulillah. Makin cantik loh Mbak. Terima Kelihatannya, kasih Bu. Mbak. Bagus, saya suka model kacamatanya ini. Mau tak Bu? Nanti saya rekomendasi ke dokter. Enggak Mbak, saya cuma bercanda. Iya Bu. Alhamdulillah saya enggak Iya. saya punya juga. Terakhir ini, oh Citra Anastasia. Hadir, Bu. Mbak Citra gimana? Makin Alhamdulillah. cantik ya Mbak. Habis perawatan kan Mbak? Enggak, Bu. Cuman ini jadwal tidur saya sudah saya atur, jadi saya nggak pernah begadang. Oh bagus teman-teman, Mbak Citra makin seger kelihatannya. Kalau kita ngopi terus ya. Iya. Ngopi tapi tetap aman ya kesehatannya ya. Aman Bu. Pulangnya jam malam loh. Udah paling jam 2 kita ya. Jam 2 apa? Loh, malam nih Mas. Pagi ya Bu. Ya wis gak apa-apa, yang penting kalian bisa jaga diri ya. Siap Bu. Oke, berarti alhamdulillah sekarang hadir semua ya teman-teman di sini. Nah, udah hadir semua alhamdulillah. Di sini ada yang tahu nggak materi topik apa yang akan Ibu berikan kepada kalian semua hari ini? Apa ya? Apa ya? Apa Bu? Ada yang tahu nggak kita mau belajar apa? Belum tahu Bu. Belajar apa? Nggak tahu kalian. Oke, tapi sebelum mulai pembelajaran, mau nggak kita main seru-seruan dulu biar kita lebih semangat? Mau. Ya, kita ice breaking dulu sebentar. Nah, ice breakingnya itu kalian ada yang tahu nggak sih sambung kata? Sambung kata. Gimana itu Bu? Jadi sambung kata itu, ini kita pakai nama hewan ya. Jadi misal Mas Faisal nyebutin nama hewan harimau, nanti Mbak Dela lanjutkan dari huruf terakhir yang Mas Faisal sebutkan tadi, harimau, U kan? Nah berarti Mbak Dela jawab nama hewan juga yang berawalan dengan kata U, yaitu misal ular, udang gitu. Gimana, paham semua? Paham. Siap nggak main? Siap. Nah ini biar lebih seru lagi, kalau lebih cepet-cepet lagi ya, jadi kayak nggak ada waktu buat kalian mikir. Oke? Iya, iya Bu. Oke, dimana dari Ibu ya? Iya. Ibu jangkrik. Ayo cepet. Anjing. Kecoa. Kecoa. Kan Kak. Ya kena Bu. Ya tapi kurang seru ya, ini masih belum main semua. Kita Iya. ulang lagi ya. Tadi masih Iya. ini, masih pemanasan. Oke. Mulai dari Ibu, abis itu dilanjut sama Mas Faisal ya Mas. Iya. Mas Faisal lanjut Mbak Dela. Ayo guys, lebih diperhatikan lagi. Ibu sebutin nama hewan. Harimau. Unta. Anjing. G apa ya Bu ya? G. Ayo, Oh, ayo. gorila sepertinya Bu. Gorila. Angsa. Angsa. Ayo. Ah.
dari Mas Bima dulu ke Mbak Erina. Oh iya, Ayo dimulai. dari saya ya. 1, 2, 3. Zebra. Anjing. Gajah. Harimau. Harimau. Ular. Ular. Rusa. Rusa. Ayam. Oke. Oh iya. Semangat ya ini Semangat. teman-teman. Oke, lanjutan tadi. Kita hari ini mau membahas topik tentang apa? Hayo, ada yang bisa nebak gak? Tentang apa ya? Bebek itu kan sebenarnya bebek. Bukan tuh Mbak, ini cuma wallpaper loh. Ular. Tentang apa ya, Bu? Nah, tentang ini teman-teman. Oh, Citra itu. Enggak, Bima. Hari ini kita akan belajar topik tentang FOMO. Tentang apa? FOMO. Pintar banget. Nah, FOMO ini ada yang bisa jelasin nggak? Ada yang bisa jawab apa FOMO itu? Tahu Ikut-ikutan. Nggak mau ketinggalan tren. Ini yang pokoknya harus tahu semua hal. Oh, FOMO gitu ya? Iya. Ya, Ada yang bisa jawab lagi? alay, Bu. Oh, FOMO itu Alay, alay. ikut-ikut soalnya, Bu. Soalnya semua harus dia ikutin. Di sini ada nggak sih kalian yang pernah lihat perilaku FOMO atau kalian sendiri merasa pernah FOMO? Saya pernah lihat, Bu. Gimana itu Mas? Itu kan sekarang kan banyak yang konten nari-nari yang velocity itu ya. Oh, Bu. velocity. Nah, saya tuh tahu, Bu. Itu si Citra itu, Bu. Itu bikin velocity gini, Bu. Bener tak Mbak Citra? Ya sama Viola, Bu. Oh, ada lagi ada yang pernah Nah, melihat? lihat Ibu. Gimana? Bima itu, padahal dia sibuk tapi dia FOMO nonton konsernya Hindia di tempat-tempatnya. Oh, Iya bener Mas Bima. Mas Bima nonton konser. Wajar ya kita aja ya. Padahal dia tugasnya banyak Ibu. Emang FOMO Oke, dia. oke. Bener ya teman-teman, FOMO itu merasa takut tertinggal, cemas, terus dia kayak selalu ikut-ikutan dan padahal nggak butuh. Nah, di sini udah sering melihat ya kejadian FOMO ini di kehidupan kita sehari-hari, apalagi di media sosial, yang mana kita pasti 24/7 ya, kita scroll sosial media, yang mana itu orang-orang isinya kayak FOMO semua deh teman-teman. Karena itu ibu perlu membahas tentang topik ini. Nah, setelah pengertian FOMO nih, jadi ibu bakal tegasin ya, FOMO ini gak selalu buruk kok teman-teman. Ada FOMO positif dan ada FOMO negatif. Ada dua, yaitu FOMO apa? Positif dan FOMO negatif. Nah, dari sini nih kalian udah ini nggak kebayang nggak apa itu FOMO positif, apa itu FOMO negatif? Sudah, Bu. Ada yang bisa jawab apa bedanya atau apa contoh perilakunya? Saya, Bu. Kalau misalnya kalau contohnya FOMO yang negatif itu kayak kita itu mengikuti tren-tren yang tidak bermanfaat, seperti contohnya foto di atas tebing. Nah, itu kan tidak keren, Bu. Bahaya juga ya, Bahaya. Mas. Terus kalau untuk yang positif itu ini, Bu. Kalau misal ada teman kita ikut lomba terus habis itu kita ikut-ikutan lomba, itu adalah yang positif, Bu, gitu. Bagus ya, tapi bagus teman-teman, itu benar banget ya. Tapi tetap ya, FOMO positif itu gak didasari sama iri dengki. Dia cuma kayak pengen aja seperti temannya tersebut dia juga ada pengalaman baru dan ada wawasan baru seperti itu. FOMO positif sama FOMO negatif di sini udah bisa bedain ya, antara FOMO positif sama FOMO negatif. Nah, dari yang disebutkan tadi, sebenarnya apa sih ciri-ciri FOMO itu seperti apa? Nggak mau ketinggalan berita. Bener, Tren. gak takut ketinggalan apa? Tren. Oh, gak mau Ketinggalan tren. gak mau ketinggalan tren. Ada lagi yang sering kalian lihat-lihat nih, kayak temanku nih kayak FOMO terus. Itu ciri-cirinya apa sih? Ya ikut-ikut itu, Bu. Oh, ikut-ikutan tadi ya. Ikut-ikutan tadi itu. Oke, berarti ciri-ciri FOMO itu benar sekali teman-teman ya. Dia merasa takut tertinggal, selalu ikut-ikutan, merasa takut tersaingi, kayak dia tuh pengennya dia selalu ikut apapun dan kapanpun kegiatan itu ada. Jadi biar dia tuh dilabeli dengan kayak orang nih culture banget, kalau nggak kayak lu maju banget deh gitu. Biar dia tuh takut dibilang sama kuno, takut dibilang gaptek lah gitu. Dari ciri-ciri yang udah disebutkan tadi sama Bima, Mbak Citra, sama teman-teman tadi, sama contoh-contoh yang sudah dipaparkan juga, dampak. Nah, pas
pasti kan perilaku FOMO ini kan berdampak juga ya teman-teman ya. Ya Ibu. Berdampak gak ke kalian Banget. FOMO ini? Iya. Kalian lihat teman kalian tuh ada dampaknya nggak? Menghabiskan banyak uang. Oke, itu dampak. Jadi sebenarnya apa sih Mbak Citra dampak dari FOMO tadi? Kan Mbak Citra tadi mencontohkan temennya Mas Bima itu FOMO. Nah, dampak apa yang terlihat karena dia bersikap FOMO itu seperti apa? Ini karena dia FOMO ibu, tugasnya ditinggalkan, jadi nggak selesai sesuai jadwalnya. Terus juga uangnya dia dibuang mahal-mahal cuma buat nonton konser, padahal itu uangnya bisa buat beli makan, beli hal-hal yang penting gitu ibu. Oke, bagus ya. Yang disebutkan sama Mbak Rara tadi itu dampak yang dialami oleh Mas Bima. Nah, kalau dampak secara umumnya nih, teman-teman, ada yang bisa jawab gak? Cemas bu. Oh, cemas, bagus. Ikut-ikut, jadi kayak dia kalau misalnya kayak gitu jadi kayak duh aku pengen tapi dia nggak bisa, jadi kayak cemas. Oke, bagus ya. Tadi yang disebutkan sama Mbak Arina, dampaknya apa? Cemas. Benar, cemas ya teman-teman. Jadi salah satu dampak dari perilaku FOMO ini sendiri adalah dia tuh merasa cemas. Cemas takut ketinggalan tren tadi, kayak misal ada tren yang tadi Mas Bima sebutkan kayak foto di atas tebing, yang mana itu untuk apa sebenarnya? Untuk foto di atas tebing itu hanya untuk eksistensi saja kan. Dampaknya itu dia takut ketinggalan tren, takut kayak gimana, padahal orang-orang pun tidak terlalu memperhatikan hal tersebut. Nah, sudah di sini terkait materi FOMO. Di sini Ibu akan menyampaikan materi FOMO ini dengan metode pembelajaran yang berbeda dari pertemuan sebelumnya. Ada yang ingat gak pertemuan sebelumnya kita pakai metode apa? Bagus banget, berarti kalian masih ingat ya, masih nyantol nih materinya tentang role playing yang pertemuan sebelumnya. Di sini Ibu akan menjelaskan materinya melalui metode sinema edukasi. Melalui apa? Sinema edukasi. Kalian ada yang tahu nggak sinema edukasi itu bagaimana? Nonton film. Film ya? Oke, Iya. berarti udah ada yang tahu nih nonton film. Nah, karena kita pakai sinema edukasi, di sini Ibu akan menayangkan suatu film atau short movie aja ya tentang FOMO sendiri. Nanti kalian tolong diperhatikan karena nanti di akhir video Ibu akan mengulas balik tentang materi yang telah kita pelajari hari ini dan tentang video yang sudah kalian tonton. Udah siap belum nonton filmnya? Siap, Ibu. Siap ya. Kalian semangat gak sih kalau pakai sinema edukasi? Semangat, Bu. Iya. Kenapa tuh kok semangat? Kok Karena semangat nonton edukasi? film. Oh, kamu suka nonton film? Iya. Coba. Ayo nanti nonton bioskop ya. Iya. Coba. Bu. Nonton jumbo ya Ini perlu dibesarkan apa gini aja teman-teman? Perlu dibesarkan Bu. Oke, baiklah. Di sini ini ya diperhatikan ya, diperhatikan dan nanti dianalisis. Oke. Kelihatan semua ya? Kelihatan Bu. Salah, Bu.
Sudah ya teman-teman, cukup sampai situ aja. Nah, dari yang sudah kalian tonton, kira-kira yang ditayangan tadi itu termasuk jenis FOMO yang positif atau yang negatif? Negatif. Negatif ya, kenapa tuh kok negatif? Karena dia cuma ikut-ikutan Bu. Ikut-ikutan? Jadi kayak misal olahraga tadi, dia tuh cuma perlu buat ngasih makan Instagram dia aja. Berarti cuma ikut-ikutan, Iya. padahal ikut-ikutan orang biar kelihatan sehat ya, padahal dianya sendiri makan mie ayam kayak gitu ya. Oke, yang lain kenapa negatif? Karena tidak ada menyemangati orang lain. Kan dia makan cuma kesenangan diri sendiri. Iya benar, cuma buat branding nggak. Wah ini cewek idaman banget kayak gitu-gitu ya. Oke, dari film ini tadi juga kalian ada yang notice gak ciri-ciri FOMO tuh kayak gimana? Ini bangun tidur langsung lihat HP. Oh iya, kenapa tuh kok bisa jadi ciri-ciri FOMO Mbak Citra? Soalnya kan dia bangun tidur kan pasti kalau kita tidur ada berita terbaru nih, ada tren terbaru. Nah dia kan nggak mau ketinggalan, jadi bangun tidur dia harus langsung tahu apa sih tren terbarunya. Benar ya teman-teman ya. Jadi yang selanjutnya mungkin ada yang mau menyebutkan ciri-ciri FOMO. Harus validasi Bu. Haus validasi. Benar banget. Yang lain? Harus ngikutin apa yang orang lain lakuin. Benar. Mbak Viola dengar tadi yang Mbak Dela ngomong? Dengar Ibu. Apa Mbak Vio? Tadi itu harus validasi. Tadi yang Mbak Erina Oh iya ya. sebutkan Mbak Itu Vio. masih makan orang sosmed. Oh ya, bagus. Jadi ada yang bisa nyebutin 3 ciri-ciri yang sudah disebutkan teman-temannya tadi? Bisa Ibu. Oh ya, apa Mas? Yang pertama? Bangun tidur langsung buka HP. Benar.
Yang Terus kedua, harus validasi, benar. mengikuti orang lain Ibu. Oke, benar ya teman-teman. Jadi ciri-ciri FOMO kalau kita lihat dari film tadi itu ada 3, yaitu selalu ngecek sosial media setiap pagi karena dia takut ketinggalan tren, takut ketinggalan aktivitas orang-orang terdekat dia atau gimana. Ini kenapa ya LCD-nya? Apa ya teman-teman, gini aja saya lepas aja ya. Iya Ibu. Udah Terus gini aja wis ya, nggak apa-apa. Iya. Terus yang kedua tadi haus validasi, di mana dia cuma post aja, dia nggak ngelakuin hal itu. Terus yang ketiga tadi hanya ngasih makan Instagram aja tanpa dia melakukan yang sebenarnya. Bagus banget, tepuk tangan. Berarti kalian benar-benar memperhatikan isi video. Nah, dari misal kalau kalian jadi tokoh yang dalam video ini, strategi apa yang akan kalian lakukan agar kalian itu tidak terperangkap terus gitu dalam perilaku fear of missing out atau FOMO ini? Apa ya? Mungkin kalau Jadi diri sendiri, benar. Apa Mbak Vio? mungkin kalau mau tidur, kalau bisa jangan buka HP biar nggak kecanduan. Berarti kalau bangun tidur tuh bagusnya kita melakukan aktivitas yang lebih bermanfaat Iya. ya daripada harus membuka sosial media. Terus yang ketiga, selanjutnya apa strateginya? Ya, Ini mengurangi bermain media sosial. mengurangi. Menguranginya Dalam melakukan kegiatan apa Mbak? seperti mungkin bisa dengan membantu orang tua membersihkan rumah, Membaca buku. baca Zaman buku, banget nih emang atau anak-anak jalan-jalan. sini ya. Benar. Berarti apa? Tadi strateginya apa Mas Bima? Strateginya Yang sudah banyak, disebutkan Ibu. ya. Nah, kayak kita menjauhi jangan terlalu melihat sosial media terus habis itu membantu orang tua di rumah, terus habis itu belajar menjadi diri sendiri. Seperti itu Ibu. Bener ya teman-teman, di sini untuk strategi kita untuk tidak terperangkap atau menghindari perilaku atau sikap fear of missing out atau FOMO ini, yaitu dengan satu yang paling penting adalah menghargai diri sendiri dulu atau cinta terhadap diri sendiri dulu. Jadi kayak kita melakukan hal apa yang benar-benar kita inginkan, bukan apa yang kita lihat dari orang lain yang kita langsung kayak mau deh gitu. Terus yang kedua itu melakukan aktivitas yang lebih bermanfaat daripada harus bangun tidur tuh langsung buka sosial media yang itu tuh nonsense gitu loh, kayak gak worth it untuk kita lakukan. Nah, dengan misal nyapu rumah atau membantu orang tua, bagus banget. Dan yang paling pentingnya teman-teman ya, dari ketiga tadi itu adalah kita harus lebih bersyukur tentang apa yang kita miliki hari ini, sekarang ataupun esok. Jadi dengan kita lebih bersyukur itu tuh kita lebih menghargai diri kita sendiri juga gitu loh ya, seperti itu. Bagus, di sini kalian paham semua ya, berarti tentang strateginya, Ya, sudah Ibu. dampak-dampak FOMO, ciri-ciri FOMO, pengertian FOMO. Nah, setelah kalian menonton film, setelah Ibu menjelaskan tadi, kalian juga menjawab. Kalian masih di sini ada yang FOMO nggak? Ada yang punya sikap FOMO nggak? Mungkin Ibu secara tidak langsung tidak kita rasakan, kita pernah seperti itu Ibu. Terus dan itu juga tidak yang negatif juga kok Bu, bahkan ada yang positif ya teman-teman ya. Ya, karena FOMO ini suatu hal yang menjadi penting juga teman-teman, karena ya dia itu tidak disadari namun dampaknya begitu luas dan begitu besar. Jadi misal kalian emang tidak kita pungkiri, Ibu pun kadang juga FOMO gitu, apalagi kalau ada tren-tren baju-baju lucu-lucu gitu kan kayak pengen beli gitu ya. Nah tapi dengan setelah pembelajaran hari ini teman-teman diharapkan dapat bisa lebih menahan diri untuk memikirkan kayak ini sebenarnya aku benar-benar butuh atau cuma aku harus validasi ya gitu. Oke? Baik Ibu. Baik Ibu. Oke teman-teman, karena waktu kita sudah tinggal mepet ya. Tadi kan pembelajaran di awal kita hanya ada 40 menit saja. Jadi di sini ada yang bisa menarik kesimpulan nggak dari apa yang Ibu sampaikan? Oke, Mbak Citra. Kesimpulannya, FOMO itu ada yang positif, ada yang negatif. Tapi kebanyakan orang itu FOMO-nya lebih yang mengarah ke negatif. Dan ciri-ciri FOMO itu
ini harus validasi, tidak bisa lepas dari sosmed, terus nggak mau ketinggalan tren. Oke, Terus benar. dampak negatifnya itu bisa menghabiskan biaya banyak, terus juga bisa merugikan orang lain. Oke, strateginya Mbak? Strateginya itu dengan cara mengurangi penggunaan media sosial dan lebih melakukan aktivitas yang berguna. Nah, teman-teman ada yang setuju nggak dengan kesimpulan yang Mbak Rara sampaikan? Setuju Ibu. Setuju semua ya? Ya. Oke, dari sini berarti kalau kita udah mulai merasa FOMO gitu, kita harus bisa menahan diri ya teman-teman ya. Kita saling mengingatkan aja. Kayak misal kalau kalian lihat teman-teman yang kayak, ayo beli ini, ayo makan ini, padahal kalian sebenarnya nggak mau. Kalian harus kayak, enggak deh, enggak, aku lagi nggak butuh gitu. Harus balik seperti itu ya. Oke, karena waktunya juga sudah habis. Ini sudah jam 15.07. Teman-teman di sini sudah mulai bisa ya tapi mengidentifikasi apa itu FOMO, ciri-ciri FOMO, dampak dan lain-lain. Nah, karena teman-teman sudah paham semua dan dapat mempraktekkan strategi yang sudah disebutkan tadi, berarti diharapkan kalian sudah mulai bisa menerapkan ya. Iya Ibu. Mungkin gimana nih rating pembelajaran hari ini dengan pakai sinema edukasi? 9 Ibu. Kenapa 9? Kita nonton film ya. Seru. Yang lain berapa ratingnya? 9,5. Iya, 9,8. Mas Faisal berapa ratingnya Mas? 10 Ibu. Wah, 10 kenapa Mas? Karena seru belajarnya Ibu. Oh seru, pakai film ya? Iya. Jadi Mas Faisal suka pakai film gini karena lebih seru dan lebih nyantol aja gitu. Iya. Beneran? Benar Ibu. Oke, sini Ibu akan memberikan tugas kepada kalian, tapi tugasnya nggak susah-susah, nggak susah banget. Ini bisa dikerjakan, ya. Dibagikan Mas. Kertasnya. Hampir terlupa teman-teman. Oke, dibagikan ya. Dibaca dulu, coba mungkin ada yang mau ditanyakan. Jadi kertas yang Ibu berikan tadi ini adalah lembar kerja di mana kan kerjakan. Ini kan masih siang ya. Nanti sore mungkin bisa dikumpulkan. Di meja Ibu ya. Ya, Ibu. Ada yang bertanyakan dari pertanyaannya? Sudah, Ibu. Sudah jelas. Sudah jelas ya. Oke, disimpan nanti dikerjakan dan dikumpulkan di mana? Di meja Ibu. Jam berapa? Sore. Jam berapa? Setelah pulang sekolah. Oke, baik. Mungkin terima kasih ya teman-teman. Mungkin segitu aja dulu pembelajaran dari hari ini. Terima kasih sudah memperhatikan Ibu dari awal hingga akhir. Sebelum pulang kita baiknya berdoa terlebih dahulu. Baik, berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the